pagernya jadi merah-merah gini ya? Nah, itu namanya peristiwa korosi. Hah? Korosi? Gimana? Coba deh kamu search di Google peristiwa korosi. Oh, wah menarik nih buat dibahas. Nah, teman-teman, pengen tahu juga gak nih tentang korosi dan pencegahannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, dari informasi yang sudah saya cari tahu tadi, korosi atau perkaratan adalah sebuah proses degradasi atau kerusakan pada material logam yang terjadi akibat adanya reaksi elektrokimia dari senyawa-senyawa yang tidak diinginkan di lingkungan sekitarnya. Korosi dapat terjadi sebagai akibat adanya interaksi logam dengan lingkungan yang bersifat korosif. Lingkungan yang bersifat korosif ditandai dengan lingkungan yang mengandung uap air atau kelembapan dan diinduksi dengan adanya gas-gas, khususnya oksigen. Korosi juga merupakan proses elektrokimia yang melibatkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Korosi paling sering terjadi pada unsur besi, karena besi mudah teroksidasi. Reaksi redoks korosi menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Dev, pembahasan selanjutnya apa nih? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme korosi. Yuk kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan mekanisme korosi. Pertama, logam menjadi anoda dan teroksidasi. Kedua, faktor lingkungan menjadi katoda dan reduksi. Mekanisme terjadinya korosi berawal ketika besi mengalami kontak dengan molekul air yang terdapat di udara. Reaksi reduksi oksidasi seperti yang ada pada baterai terjadi pada proses korosi. Logam akan berperan sebagai anoda sehingga logam tersebut akan mengalami oksidasi. Proses ini akan menghasilkan ion logam dan elektron bebas yang kemudian elektron tersebut akan berpindah dan mereduksi oksigen dan dapat menghasilkan ion hidroksida. Hal itu akan mendukung terjadinya reaksi katiodik. Pelarutan logam pada anoda akan menghasilkan dua produk, yaitu ion logam yang akan berada pada larutan dan mengalami hidrasi atau menghasilkan ion logam yang berbentuk senyawa padat dan terkumpul pada permukaan. Berikutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempercepat proses terjadinya korosi. Yang pertama, adanya kontak dengan air dan udara yang lembab. Air merupakan salah satu faktor penting dalam proses korosi. Tanpa air, tidak akan ada pelarutan logam yang menghasilkan ion logam dan elektron. Sementara itu, kelembapan udara yang tinggi menunjukkan kadar uap air yang tinggi pula. Oleh karena itu, tingkat kelembapan akan berpengaruh terhadap proses korosi. Yang kedua, adanya kontak dengan larutan elektrolit garam. Larutan elektrolit yang dapat mempercepat proses korosi yaitu asam dan garam. Kukira kita asam dan garam. Bukan yang itu ya. Itu sih lagunya Tulus. Asam dan garam merupakan larutan elektrolit yang menjadi media paling baik dalam mempercepat terjadinya transfer muatan elektron. Kondisi tersebut akan memudahkan oksigen di udara dalam mengikat elektron. Contoh dari larutan elektrolit alami yang dapat mempercepat terjadinya korosi adalah air hujan dan air laut. Tiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata akan memudahkan air terperangkap pada logam tersebut, sehingga molekul air akan mudah menempel pada permukaan logam. Selain itu, permukaan logam yang tidak rata juga akan memudahkan terbentuknya kutub-kutub muatan yang akan berperan sebagai anoda dan katoda
tempat terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Tadi, kita sudah membahas mengenai seputar peristiwa korosi. Dan ternyata, korosi bisa dicegah loh teman-teman. Gimana tuh caranya, Cid? Nah, beberapa caranya adalah dengan menggunakan metode pelapisan dan perlindungan katodik. Metode pelapisan merupakan cara pencegahan korosi dengan mengendalikan dan menghambat proses interaksi antara logam dengan faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi, seperti udara dan uap air. Metode pelapisan yang biasa digunakan yang pertama yaitu pengecatan. Pengecatan dapat menghambat dan memperkecil peluang interaksi antara logam dengan udara dan uap air. Pada pengecatan, logam akan dilapisi oleh cat sehingga tidak akan mudah terkorosi. Contoh penerapan dari metode ini adalah pengecatan pagar rumah dan pengecatan beberapa bagian kapal. Yang kedua, pelumuran oli. Pelumuran oli berfungsi untuk mencegah kontak langsung besi dengan udara dan air. Contohnya ada pada mesin kendaraan dan roda pada pagar rumah. Yang ketiga adalah tin plating. Tin plating adalah pelapisan besi dengan menggunakan timah agar besi tidak terkontak langsung dengan udara dan air. Contohnya ada pada kaleng kemasan makanan dan kaleng susu. Dan yang keempat adalah galvanisasi. Galvanisasi adalah proses perlindungan logam besi dan baja agar tidak mengalami perkaratan dengan cara memberi lapisan seng. Pada proses galvanisasi ini tidak membentuk oksida, melainkan seng akan berkorban menjadi pelindung baja. Kemudian, kita juga dapat mencegah korosi dengan menggunakan perlindungan katoda, yaitu menggunakan logam lain yang lebih reaktif sebagai anoda korban. Mekanismenya dengan menghubungkan logam yang memiliki sifat reaktif. Contohnya nih, magnesium yang dihubungkan dengan pipa besi. Pada prosesnya, karena logam magnesium merupakan reduktor dan lebih reaktif daripada logam besi, maka magnesium akan mengalami oksidasi terlebih dahulu. Logam aktif akan melindungi besi dari bekarat, sehingga besi tidak berkarat. Namun, jika semua logam magnesium sudah menjadi oksidasi, maka lambat laun besinya pun akan mengalami korosi. Oleh karena itu, pada proses ini perlu penggantian logam aktif magnesium secara berkala, agar besi tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan atau korosi. Perlindungan katodik ini merupakan metode pencegahan korosi yang sering digunakan dalam mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah, seperti pipa air ledeng, pipa perusahaan, Pertamina, dan tangki penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.